serial Sandiwara Radio Saur Sepuh. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Naskah karya Niki Kosasi. Teknik dan montase Indra Mahendra. Bukan begitu, Pak Sohan? Benar, Neng. Seperti kakaknya, Pak Saartin. Dia juga bisa ilmu sihir. Waduh, bahaya. Ya, ilmu sihir sangat membingungkan. Tapi saya tidak takut. Dan saya percaya, si Rawan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan turun tangan kalau melihat saya berada dalam bahaya. Iya, kemana ya dia? Kok tidak nongol-nongol? Biasanya kalau kita sedang berada di warung nasi, dia selalu muncul minta makan. Mungkin sedang sibuk dengan cucunya. Cucunya? Bukankah dia datang ke desa Halimun ini untuk menengok cucunya? Oh, iya, aku lupa. Ampun, Juragan Dodoja, ampun. Tolong, memalukan. Aduh, ampun Juragan. Siapa perempuan itu? Tidak tahu Juragan. Yang jelas dia bukan orang sini. Kenapa sampai ribut dengan orang asing? Tadinya saya mau menangkap kudanya, tapi dia marah. Menangkap kudanya? Maksudmu apa? Wah, kudanya bagus sekali, Juragan. Saya dan Bang Tangkal tertarik, lalu mendekatinya dan melihat-lihat. Tahu-tahu kuda itu mengamuk. Saya dan Bang Tangkal disepak berkali-kali. Lalu saya seret kuda itu, tapi pemiliknya, yaitu perempuan itu, marah. Dasar memalukan. Sama perempuan saja kalah. Dia seorang pendekar, Juragan. Berapa orang? 2 orang. Dua-duanya jago main pedang? Hanya yang satu saja yang hebat. Yang satunya diam. Dia tidak mukul saya. Cuma menonton, Juragan. Jadi cuma dengan 1 orang si Tangka dan 4 orang anak buahnya mati? Betul, Juragan. Malu benar aku. Pasti orang-orang mentertawakan kita. Kita yang ditakuti rakyat di desa Halimun ini. Cuma sebegitu saja kebisaannya melawan 1 orang perempuan hancur. Di mana sekarang? Di rumah salah seorang penduduk, Juragan. Baik. Akan kulihat sampai di mana kehebatan perempuan itu. Menjadi lupa sama sekali pada kita. Padahal persahabatan kita dengan dia sudah semakin akrab. Namanya juga pengemis sinting, Kak Mita. Datang tiba-tiba dan perginya pun tiba-tiba, tanpa bilang apa-apa. Iya. Neng Karnum, Neng Mita. Ada apa, Pak Sohan? Pak Dodoja kesini. Oh ya? Iya. Bakal rame nih. Saya pergi saja ya, Neng. Iya, lebih baik Pak Sohan pergi saja. Biar kami yang menghadapi si kepala desa yang lalim itu. Itu kuda-kuda mereka. Pasti mereka ada di dalam. Itu mereka keluar. Hei Tangkil, masih penasaran? Belum kapok? Temanmu si Tangkal dan 4 orang anak buahnya sudah mampus. Nah, Juragan lihat sendiri. Keberanian perempuan itu kan. Siapa kau? Kau siapa? Lancang. Tidak tahu sopan santun di kampung orang. Aku mau sopan terhadap orang yang sopan lagi. Apa maksudmu datang ke desa ini? Bikin ribut? Aku mau menjawab. Tapi sebutkan dulu, siapa kau? Kepala desa. Oh, ini yang namanya Juragan Dodoja. Ya.
Kepala desa hasil merebut? Oh, apa maksud? Kau bisa jadi kepala desa karena pemberian si Sartin, bukan? Hah? Sartin membunuh Pak Tirsa. Lalu Sartin memberikan jabatan kepala desa kepada kau. Nah, kau jadi kepala desa karena pemberian orang. Kau bukan orang desa, Halim. Tapi tahu banyak tentang beberapa kejadian. Siapa kau? Dan apa maksudmu datang ke sini? Aku orang miskin. Aku ingin jadi orang kaya. Untuk jadi orang kaya, aku harus jadi kepala desa. Nah, kau harus pergi dari sini. Karena aku akan jadi kepala desa di sini. Jangan tertawa. Aku bicara sungguh-sungguh. Kalau kau masih ingin jadi kepala desa, harus membuktikannya. Apakah kau bisa mengalahkan aku atau tidak? Perempuan jadi kepala desa, apa salahnya? Baiklah, aku terima tantangan. Semuanya mundur! Hari ini kalian akan menonton pertunjukan yang mengasihkan. Bagus, ayo kita mulai. Wah, perempuan itu benar-benar hebat. Juragan Dodaja, padahal paling jago di sini. Tapi sekarang dia terdesak. Berhenti. Kenapa berhenti? Boleh. Dalam perkelahian tangan kosong, kau memang hebat. Sekarang coba, tahan pedangku. Ya, aku juga suka main pedang. Majulah. Pakai pedang, justru perempuan itu lebih hebat. Permainan pedang Pak Dodoja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perempuan itu. Hei, lepas! Belum apa-apa, pedangmu sudah terpental. Lepas dari tanganmu. Jadi cuma segitu kehebatan Pak Dodoja, kepala desa Halimun yang terkenal jagoan itu. Ya, aku akui kau hebat. 2-0. Ya, tangan kosong dan pakai pedang, dua-duanya aku kalah. Sekarang pakai ilmu kedikjayaan. Baik. Harno, awas, ilmu sihir. Dodoja, kau bukan mempergunakan ilmu kedikjayaan, tapi ilmu sihir. Apa bedanya? Sungguh mengerikan. Tangan si Dodoja berubah jadi banyak, beratus-ratus tangan. Jagat Dewa Batara, lapisan tangan itu memanjang, panjang sekali. Melambai-lambai, meliuk-liuk seperti belalai-belalai gurita raksasa. Harno, lari! Ya! Harno nekat. Ratusan tangan yang menjulur-julur itu diserang. Tidak mempan. Gila, tangan-tangan setan ini tidak mempan dibacok. Harno diringkus. Lehernya, tangannya, kakinya, tubuhnya. Semuanya dibelit oleh tangan-tangan setan itu. Harno dipukuli, dibanting-banting ke tanah. Hentikan! Sudah! Hentikan! Harno. Kau tidak apa-apa. Harno, bangunlah. Dia tidak mati, cuma pingsan. Kau manusia kejam, melawan seorang gadis mempergunakan ilmu sihir. Dia bukan gadis sembarangan. Dia sangat dikjaya. Terpaksa aku pakai ilmu sihir. Pengecut. Anak-anak, bawa dia. Tidak, jangan.
Kau juga mau membangkang? Mau dibawa kemana? Ke balai desa. Mau diapakan? Dihukum. Dia tidak bersalah. Kenapa dihukum? Membuat onar bikin ribut. Yang bikin ribut anak buahmu itu. Mereka mengganggu kuda kami. Kuda-kuda kami marah, lantas mau dibawa. Tentu saja kami tidak mau, sebab kuda itu kuda yang mahal. Apapun alasannya, kalian orang asing datang ke desa ini telah membuat keributan. Anak-anak, bawa! Tidak! Cantik. Di mana ini? Hei, aku berada di dalam sebuah kamar yang sangat bagus. Aku tidur di ranjang yang mewah, dengan sprei sutra biru, bersulam kembang-kembang. 4 buah bantal bersarung kain sutra, bersulam kembang pula. Lantai kamar ini dialasi perbandani merah. Itu di pojok ada sebuah meja. Dan di atasnya lengkap tersedia makanan dan minuman yang lesat-lesat. Aku ingin minum. Betapa segarnya air ini. Badanku jadi segar. Tapi kamar siapa ini? Nah, pintunya. Dikunci. Ya, pintu ini dikunci. Nah, itu jendela. Mudah-mudahan jendela itu tidak dikunci, sehingga aku bisa melihat keluar. Jendela juga dikunci. Kenapa pintu dan jendela semuanya dikunci? Kamar siapa ini? Ya, aku ingat sekarang. Di pekarangan rumah Pak Sohan, aku melihat Harnum bertarung dengan Dodoja. Harnum kalah, lalu kami ditangkap. Aku meronta-ronta. Aku dipukul. Lalu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Ya, ini pasti rumah Pak Dodoja. Dan aku ditawan. Tapi, kenapa ditawan di dalam kamar yang begini? Harnum, di mana dia? Oh, jangan-jangan Harnum disiksa. Oh, tidak. Buka pintu ini. Buka pintu ini. Kenapa berteriak dia? Kau tangkil bukan? Ya, aku tangkil. Tangan kanan juragan Dodoja. Harnum di mana? Di kerangkeng. Antarkan aku ke sana. Kau tidak boleh kemana-mana. Aku mau ke tempat Harnum. Tidak boleh. Kenapa? Kata juragan Dodoja, kau harus tetap di dalam kamar. Tidak boleh keluar-keluar. Kenapa kami dipisahkan? Harnum di kerangkeng, tapi aku di dalam kamar yang bagus begini. Masa tidak tahu, Minggir kau. Tidak boleh keluar. Tidak. Diam. Diam. Aduh, kau memukul aku. Maaf. Aku tidak sengaja. Aduh. Ada apa? Ribut. Juragan Dodoja. Kenapa dia duduk di lantai sambil memegangi perutnya? Tangkil. Kau apakan dia? Tidak sengaja, juragan. Kau apakan dia? Dia mau kabur, mau melarikan diri. Saya gugup, lalu saya pukul perutnya. Kurang ajar kau. Tobat, ampun, juragan, ampun. Pergi sana, cepat. Baik, juragan. Maafkan si Tangkil, anak buah saya itu. Dia memang kasar. Kasihan. Tentu perutmu sakit. Jangan pegang.
Perutmu harus diurut-urut, Jangan. supaya tidak sakit. Jangan. Marilah, aku urut dan pijit-pijit perutmu. Tidak, jangan dekat. Awas kalau kau menyentuh tubuhku ini. Jangan. Nanti kau tambah sakit. Mati juga tidak apa-apa. Hus, kau jangan mati. Kenapa? Kau harus jadi istriku. Manusia sinting. Loh, memang aku jadi sinting setelah melihat kau. Pantas kau memisahkan kami. Harnum kau masukkan ke dalam kerangkeng. Tapi aku kau sekap di dalam kamar yang mewah ini. Oh, ini Lepaskan. belum seberapa. Aku bisa membuat yang lebih dari ini. Sebuah rumah yang besar dan mewah untuk kau. Tapi kau harus jadi istriku. Tidak. Ngomong dengan kau percuma. Tidak pakai otak. Mau kemana? Mau ke tempat Harnum. Kenapa pintu itu kau kunci? Supaya kau tidak bisa lari. Kau mau apa? Buka pintu itu. Di dalam kamar ini hanya ada kita berdua. Iya, buka pintu itu. Buka, cepat. Nanti kalau sudah selesai. Selesai apa? Suka pura-pura. Kau mau apa, ha? Biasa. Tidak. Berteriaklah sepuasmu. Sampai urat lehermu putus, tidak akan ada seorang pun yang mendengar. Berteriaklah. Ayo terus berteriak. Sampai urat lehermu putus. Tak ada seorang pun berani masuk ke dalam kamar ini. Tahu? Berdebah kau, Dodoja. Kepala desa macam apa kau ini? Tukang menodai perempuan. Karena kau tidak mau diajak secara halus, terpaksa aku pakai kekerasan. Siapa sudi meladeni kau, penindas? Kau bukan manusia. Kau hewan. Ya! Kau binatang paling hina. Kau pengemis sakti. Apa kabar, Dodoja? Lama sekali kita tidak ketemu. Mau apa kau? Biasa, nagih hutang. Hutang? Hutang nyawa. Bukan aku yang membunuh si Kayakas. Bukan aku yang membunuh muridmu, tapi Sartin. Kau juga ikut mengeroyok, bukan? Aku disuruh Sartin. Kalau aku tidak mau, aku yang dibunuh oleh Sartin. Sartin sudah mati. Hah? Mati? Mati oleh Brahma. Oh, Brahma. Nah, kau juga harus mati. Ya. Lawan, meskipun kau terkenal pengemis paling dikjaya, tapi aku bukan anak kecil yang bisa kau ringkus semamu. Aku tidak takut. Tahu? Bagus. Kau sekarang sudah belajar berani. Ya. Pramita, cepat kau ke balai desa. Keluarkan Harnum dari kerangkeng. Baik, Rawon. Jangan takut. Semua anak buah si Dodoja ini semuanya sudah mati. Ayo, cepat kau ke sana. Aku mau main-main dengan si Dodoja ini. Baik, Rawon. Nah, Dodoja, perempuan itu sudah pergi. Tinggal kita berdua di dalam kamar ini. Ayo, majulah dan duduk di hadapanku. Aku akan mencabut nyawamu. Memangnya aku patung? Hei, tidak usah main silat-silatan. Kau bukan bidangnya main silat. Keluarkan saja ilmu sihirmu supaya cepat beres. Ayo. Badebah.
balik desa. Si Tangkil. Dia tergeletak di tanah, membujur, kaku tanpa nyawa. Pasti dibunuh oleh si Rawon. Dan di pekarangan balai desa ini, mayat-mayat berserakan. Ya, pasti semua ini kerjaan si Rawon. Kejam juga dia. Anak buah Dodoja semuanya dibunuh. Pak Sohan. Renita, mau ke Kerangkeng? Benar, Pak. Saya juga. Di tengah jalan, saya dicegat oleh si pengemis itu. Rawon? Ya, Rawon. Lalu? Saya diajak ke sini, ke balai desa. Wah, dia hebat sekali. Anak buah Pak Dodoja, semuanya dibanting. Tidak bangun lagi sampai sekarang. Nah, sekarang ayo kita ke Kerangkeng untuk membebaskan Harnum. Ayo Baik. cepat. Wah, dikunci. Pintu Kerangkeng ini, pintu kayu. Digedor pakai balok, pasti jebol. Ya. Sebentar, saya cari balok. Harnum? Harnum? Harnum pasti ada di dalam kerangkeng ini. Tapi kenapa dia diam saja? Pasti dia... tidak. Mudah-mudahan hanya pingsan. Ini, saya dapat balok kayu besar. Ayo cepat, kita gedor saja, Pak. Ya. Ya, engselnya sudah mau patah. Terus. Ya, Ayo. Sedikit lagi, Pak. Ya. Ayo, sedikit lagi. Harnum? Neng Harnum. Kasihan kau, Harnum. Tentu kau telah disiksa dengan kejam. Pakaianmu robek-robek. Punggungmu bercak-bercak merah darah. Pasti didera pakai cambuk. Dan kedua tanganmu digantung pakai rantai. Kau berdiri tergantung. Terkulai tidak berdaya. Harnum. Harnum. Dia pingsan. Neng Harnum tidak mati kan? Tidak, Pak Sohan. Jantungnya masih berdetak. Saya bawa balok, Neng. Akan saya bawa tali temali yang mengikat Neng Harnum. Ya, hati-hati Pak Sohan. Iya, Neng. Sudah, Pak Sohan. Tali-talinya sudah putus. Lebih baik digotong saja keluar, Neng. Supaya udaranya agak segar. Di sini pengap. Ayo kita gotong. Ayo. Ya, sudah di sini saja Pak Sohan. Ya. Di serambi depan balai desa ini cukup bersih. Ya, ayo tidurkan di balai-balai itu. Iya, ya. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Rawon, sini cepat. Aduh. Kasihan Harnum. Pasti dia disiksa. Iya, pakaiannya copang-camping. Punggungnya luka-luka bergaris. Pasti dia didera pakai cambuk. Kuat sekali ketahanan tubuhnya anak ini. Kalau tidak bisa mati. Iya, jantungnya masih berdetak dengan normal, Pak. Pak Sohan. Iya. Bawa Neng Harnum ke rumahmu ya. Kemudian suruh istrimu membersihkan tubuhnya. Luka-lukanya obati ini. Pakai ini. Obat? Ya, obat luka. Iya, baik, Pak. Kau kuat bukan menggendong Neng Harnum? Kuat. Oh, bagus kalau gitu. Kau, Pramita, pukul kentongan yang tergantung di pojok depan balai desa itu. Ya. Untuk apa memukul kentongan? Untuk mengumpulkan semua rakyat desa Halimun ini. Mereka harus tahu, Neng, bahwa durjana yang bercokol di sini sudah lenyap. Dan desa mereka sudah bebas dari cengkraman penindas.
Apakah si Dodoja sudah mati? Iya, mayatnya sudah aku pancang pakai tiang bambu di depan balai desa. Oh, kau hebat, Rawon. Kau bisa mengalahkan ilmu sihir si Dodoja yang dahsyat itu. Ya, ilmu sihirnya masih dangkal. Kalau dengan kakaknya si Sartin, waduh, belum tentu aku menang. Iya. Ayo cepat, sudah pukul pentongan itu. Baik. Pukul yang keras terus. Terus menerus bertubi-tubi itu. Ya, iya. Tuk, itu terus. Ayo. Rawon, tuh, rakyat sudah berkumpul. Ayo kamu yang pidato. Hah? Aku pidato? Iya, memberikan pengumuman pada rakyat. Tapi pidato apa? Ya terserah kamu. Pokoknya memberitahukan bahwa Pak Dodoja itu sudah mati. Itu saja, sudah lah. Iyalah. Wahai rakyat desa Halimun, dengarkanlah. Pak Dodoja, kepala desa yang bengis itu, sudah mati. Mayatnya bisa saudara-saudara lihat, dipancang di dekat pintu gerbang balai desa. Nah, dengan matinya Pak Dodoja, maka desa Halimun ini bebas. Bebas dari penindasan kepala desa yang lalim itu. Sekian, terima kasih. Bagaimana Pak Sohan? Syukur, Neng Mita. Neng Harnum sudah bisa duduk. Bagus. Kak Mita. Harnum? Bagaimana kau? Kak Mita tidak apa-apa. Justru saya mencemaskan keadaan dirimu. Pengalaman yang berharga. Kau disiksa ya? Iya, tapi hanya dicambuk. Bukan hanya, tapi keterlaluan mereka itu. Entah berapa puluh kali. Punggung saya dicambuk. Saya tidak tahu. Sebab saya menutup semua jaringan saraf. Sehingga saya tidak merasakan sakit sama sekali. Kau memang hebat, Harnum. Belum seberapa. Sebab punggung saya tetap luka dan berdarah. Tapi kau hanya dicambuk saja, bukan? Tidak di... Tidak, Kak Mita. Justru saya mencemaskan Kak Mita. Saya pikir Kak Mita pasti di... Ya, memang. Aku diperkosa. Tapi keburu datang Rawon. Syukurlah. Dia datang tepat pada waktunya. Tapi sempat aku mengomel pada dia. Kenapa? Habis, dia tidak datang sejak awal. Setelah kau dikerangkeng dan aku disekap, baru dia muncul. Tidak apa, Kak Mita. Daripada tidak sama sekali, bukan? Iya, saya pun memaklumi. Dia seorang pengemis yang angin-anginan. Tapi kita terpaksa tinggal untuk beberapa hari lagi di desa ini, Kak Mita. Untuk? Untuk memulihkan kesehatan saya. Oh, iya, tentu. Tentu, Harnum. Bagaimana, Kak Mita? Kau hebat, Harnum. Hanya dalam waktu 3 hari, kau sudah segar bugar seperti semula. Tidak nampak sama sekali bahwa baru saja kau mengalami siksaan yang kejam. Soalnya saya mengalami luka luar. Hanya badan saya yang babak belur dan luka-luka. Tapi bagian dalam tidak apa-apa. Coba kalau saya luka dalam. Bisa 1 bulan saya baru bisa sembuh. Ya, syukurlah Harnum. Dengan begitu, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Apakah segala sesuatunya sudah siap? Sudah. Kalau begitu, lebih baik sekarang juga kita berangkat. Ya. Lalu si Rawon bagaimana? Biasa. Dia sih sudah lenyap. Di rumah cucunya? Cucunya? Ya, Pak Dodoja itu. Hah? Pak Dodoja, kepala desa yang lalim itu? Bukan. Maksudnya begini. Si Rawon itu bohong. Dia ngarang cerita pada kita mau mengunjungi cucunya di desa Halimun ini. Padahal bukan. Dia mau membalas dendam pada Pak Dodoja yang telah membunuh muridnya yang bernama Baribin. Sialan benar si Rawon. Kita dibohongi. Pantas Pak Dodoja dan semua anak buahnya dihabiskan. Tidak satu pun yang dibiarkan hidup. Rupanya ada dendam lama di antara mereka. Rupanya dia raja pengemis yang terkenal dan memiliki sebuah perguruan, Harnum. Di antara sekian puluh muridnya itu, yang paling disayangi ialah si Baribin. Entah apa sebab musababnya, suatu ketika si Baribin bentrok dengan gerombolan Sartin. Si Baribin mati dikeroyok. Semenjak itu, si Rawon berkelana mencari Sartin dan kawan-kawannya. Lalu dia kok tahu Pak Dodoja jadi kepala desa di sini? Ya, sebenarnya dia mau ke Madangkara.
Ke Madangkara, mau apa? Mau menemui Brahma. Menemui Kakang Brahma? Ya, dia mendengar Sartin mau dibunuh oleh Brahma. Nah, dia bermaksud mau bertanya, anak buah Sartin yang lainnya ada di mana. Tapi di tengah jalan, dia melihat kita sedang berbicara dengan Kendala. Waktu kita menyusul Kakang Brahma ke Pajajaran? Iya, betul. Nah, dari pembicaraan itu dia jadi tahu bahwa Brahma tidak ada di Madangkara. Lalu dia membuntuti kita, sebab kita pun mau mencari Brahma. Iya. Waktu kita berbicara dengan Ranggawani, juga si Rawan mendengarkan. Nah, dari pembicaraan itulah dia menjadi tahu bahwa kita mau ke desa Halimun. Nah, untuk menemui Pak Tirsa almarhum sahabat Brahma. Dan dia menjadi sangat gembira ketika ternyata kawan-kawan Sartin, terutama Dodoja, ada di desa Halimun ini, jadi kepala desa. Selanjutnya, kau sudah tahu kan ceritanya? Ya, kalau begitu, sekarang dia sudah pulang ke tempat asalnya. Aku kira begitu. Nah, itu Pak Sohan. Sudah siap, Neng. Lengkap. Loh, kudanya kok jadi 3 ekor, Pak Sohan? Yang 1 ekor, khusus untuk mengangkut bahan makanan. Wah, penuh banget. Apa saja itu? Macam-macam, Neng. Pokoknya, cukup untuk persediaan 1 bulan. Tidak usahlah, Pak Sohan. Tidak baik menolak pemberian rakyat di sini, Neng. Maksud Pak Sohan? Penduduk desa Halimun ini sangat berterima kasih kepada Neng berdua yang telah membebaskan kami semua dari penderitaan ini. Nah, inilah sebagai tanda terima kasih itu. Ya, baiklah. Saya terima. Terima kasih, Neng. Pak Sohan, kira-kira berapa hari dari sini ke pantai selatan?